Bab 14. Tak percaya. Kini hari sudah malam. Saat ini Claudia tengah bersiap-siap untuk pergi ke mall karena ia ingin membeli barang-barang keperluannya selama di Italia. Claudia berjalan di lorong-lorong hotel yang cukup ramai itu. Ia mempercepat langkahnya menuju mobil yang tengah terparkir. Claudia langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera menjalankan dengan kecepatan sedang. Ia berencana ingin bekerja sebentar di Italia. Pas saja, siang tadi ada lowongan pekerjaan di bagian reporter. Padahal Claudia malas bekerja seperti itu. Tapi ia juga bosan yang terus saja memainkan pisau cutter miliknya. Kini Claudia sudah sampai di parkiran mall. Ia segera keluar dan memasuki mall besar itu dengan wajah dingin khasnya. Claudia membeli banyak sekali camilan untuknya ngemil saat ngangguk di kamar hotel. Ia sudah menjinjing satu kantong plastik camilan di tangan kirinya. Karena tak terlalu fokus ke depan, akhirnya terjadilah tabrakan. Bruk, syukurlah tidak ada yang terjatuh. Mereka berdua hanya tertabrak sesama bahu saja. Maaf Nona, ucapnya ramah. Balas Claudia dingin. Saat Claudia ingin pergi, wanita yang tadi menabraknya langsung menghentikan langkah Claudia. Tunggu, apa kita bisa makan malam? Sekaligus kita berkenalan. Bagaimana? Tawarnya ramah lembut. Sungguh wanita yang saat ini berada di hadapan Claudia lumayan cantik dengan rambut yang diikat kuda. Memakai dress di atas lutut membuat kesan semakin cantik dan seksi. Balas Claudia mengangguk. Padahal ia agak malas jika mengobrol dengan orang asing. Tapi ia juga butuh teman saat berada di sini, bukan? Nampak senyuman wanita itu mengembang. Mereka berdua segera mencari restoran yang ada di mall mewah bertingkat itu. Sedangkan Claudia hanya mengikuti wanita itu dari belakang. Dengan langkah sempoyong, Claudia menyeret kedua kakinya. Akhirnya mereka sampai di sebuah restoran yang cukup banyak pengunjungnya. Claudia yang melihat banyaknya pengunjung langsung memutar bola matanya malas. Ia sangat benci dengan kebisingan. Wanita itu membawa Claudia ke meja paling pojok yang ada di sebelah kiri. Kini keduanya sudah duduk berhadapan. Kau mau pesan apa? Tanyanya lembut. Samakan saja, balas Claudia. Wanita tadi hanya mengangguk dan segera memanggil pelayan restoran itu. Mau pesan apa mbak? Tanya pelayan restoran. Panzanella 2 ya mbak, balas wanita tadi. Pelayan itu hanya mengangguk dan segera pergi. Oh ya, nama kamu siapa? Tanya pada Claudia. Alicia, balas Claudia singkat. Wanita tadi hanya tersenyum saat mendengar balasan dari Claudia yang singkat, sakit, padat, sadar diri. Oh, namaku Adelia Johnson. Panggil saja Adele. Mengelurkan tangannya kepada Claudia. Claudia pun membalas uluran tangan dari Adele. Kini makanan mereka berdua sudah sampai. Keduanya langsung memakan makanan yang dipesan oleh Adele tadi. 10 menit kemudian, mereka berdua baru saja selesai makan. Kamu gak usah bayar, biar aku saja yang mentraktir, ucapnya pada Claudia yang hendak mengeluarkan uang dari tas lempang miliknya. Baiklah, terima kasih, balas Claudia yang kini mulai hangat. Adele hanya mengangguk dan segera membayar semuanya. Pagi hari, Claudia baru saja bangun dari tidurnya. Ia segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Hari ini adalah hari pertama Claudia akan bekerja sebagai reporter. Entah Claudia akan lama atau tidak bekerja seperti itu. Claudia sama sekali tidak menyamar. Ia hanya menggunakan kacamata bulat yang baru ia beli malam tadi. Kok perasaan gue nggak enak ya, gerutu Claudia. Ia pun segera keluar dari kamar hotelnya. Banyak sekali pria yang menatap Claudia. Tapi Claudia sama sekali tidak memperdulikan itu. Claudia segera masuk ke dalam mobilnya dan menjalankan kecepatan sedang. Perasaan Claudia terus saja aneh. Karena khawatir, ia langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan.
Claudia mengambil handphone yang ada di dalam tas selempangnya. Ia mencari nomor yang sering ia hubungi. Kali ini Claudia melakukan video call dengan seorang pria. "Bagaimana keadaan ayah?" tanya Claudia to the point. Sedangkan pria yang mendengarnya hanya terkekeh. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya balik. Karena ia sudah tahu, jika ia memberitahu keadaan ayahnya, maka ia tidak akan sempat untuk menanyakan kabar tentang Claudia. "Cepat katakan, bagaimana kabar ayah?" geram Claudia, menatap lawannya melewati saluran video call. Oke, kabar baik. Ya, baik saja. Tut. Video call tadi langsung Claudia matikan segera. Ia sudah mulai lega karena sudah tahu tentang kabar ayah kesayangannya itu. Claudia kembali menjalankan mobilnya. Kini Claudia sudah tiba di tempat bekerja. Baru saja ia ingin masuk tempat kerja, Claudia sudah mulai heboh. "Cepat, ini acara yang besar. Kalian akan dapat gaji 2 kali lipat bulan ini. Kita harus profesional," ucap mereka semua yang sangat sibuk menyiapkan alat-alat kamera. Claudia menatap mereka semua dengan malas. Ia segera menemui atasannya itu. Saat Claudia ingin menaiki lift, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Kau kemari," pekiknya, menyuruh Claudia menghampirinya. "Kenapa?" tanya Claudia dingin. "Kita akan pergi ke rumah Perdana Menteri sekarang," pekiknya. Claudia yang mendengar itu hanya menghembuskan napasnya dengan kasar dan segera menghampiri orang tadi. "Emang ada apa?" tanya Claudia mengerit. Karena ia melihat pekerja yang lainnya sangat sibuk dan rusuh. "Ini kabar yang menggemparkan. Cepat ikut," menarik tangan Claudia keluar dari kantor itu. Kurang lebih 30 orang yang sudah siap untuk berangkat ke rumah Perdana Menteri. Claudia sama sekali tidak meladani pembicaraan mereka semua yang semobil dengannya. "Kita bakal kaya nih bulan ini. Yang satu ganteng dan yang satunya cantik. Nona Adelia itu ternyata beda ya. Dia berani melamar seorang direktur duluan. Padahal Nona Adel itu sangat cantik." Ucapan dari seseorang membuat mata Claudia membulat sempurna. Karena ia mendengar ada nama Adelia di pembicaraan mereka barusan. "Apa marga Nona Adelia itu?" tanya Claudia. Pertanyaan dari Claudia membuat mereka menoleh ke arahnya heran. "Apakah bukan asli orang Italia?" tanya seseorang tercengang. Baru pindah kemarin," balas Claudia. "Nona Adelia itu adalah anak Perdana Menteri Johnson," jelasnya, sehingga membuat mata Claudia membulat saat mendengarnya. "Sejak kapan perempuan yang lebih dulu melamar?" batin Claudia. "Oh," balas Claudia singkat. Yang sudah tahu bahwa adalah yang mereka maksud tadi. Tak selang beberapa menit, mobil mereka sampai di depan gerbang mansion milik Perdana Menteri. Mereka semua bergegas untuk turun dari mobil. Bukan mereka saja yang saat ini berada di mansion itu. Banyak sekali para reporter lainnya yang sudah sadari tadi berada di situ. Mereka semua langsung masuk ke dalam, tapi tidak dengan Claudia. Ia hanya berdiri saja di luar mobil. "Hai kau, cepat kemari," pekiknya, melambaikan tangan kepada Claudia. Claudia memutar bola matanya malas saat melihat orang itu melambaikan tangan ke arahnya. Ia pun menghampiri orang itu. "Ada apa?" ketus Claudia. "Temani saya ke toilet," langsung menarik tangan Claudia dengan paksa. Orang tadi membawa masuk Claudia ke dalam mansion yang saat ini tengah banyak orang-orang melontarkan pertanyaan kepada para penghuni mansion itu. "Nona Adel di mana, Mbak? Apa benar Nona Adel melamar seorang direktur? Apa saya bisa bertemu dengan Nona Adel?" Apa jawaban dari pria yang Nona Adel lamar? Banyak pertanyaan yang mereka lontarkan kepada para penghuni mansion itu. Namun mereka enggan untuk menjawab. Claudia berjalan sendirian di mansion itu karena ia meninggalkan orang yang tadi masih berada di dalam toilet. Saat Claudia tengah berjalan-jalan, tiba-tiba saja ada yang menarik tangannya dan membawanya masuk ke dalam kamar. "Hai," sapanya. Ternyata itu adalah Adele. "Kau?" kejut Claudia.
Maaf, apakah bekerja sebagai reporter? Tanya Adel kikuk dan diangguki kecil oleh Claudia. Apakah bisa membantuku? Tanya Adel dengan mata berbinar. Ada apa? Tanya balik Claudia dengan suatu alis yang terangkat. Aku ingin kau mengawasi setiap gerak-gerik orang yang aku sukai. Apa bisa? Tanya Adel yang mulai ragu. Tenang saja, nanti akan aku kasih uang kok. Kau hanya memotret setiap aktivitas saja. Lalu kirim kepadaku. Bagaimana? Timpalnya. Claudia tengah berpikir, tapi mengawasi seseorang adalah keahliannya. Baiklah, bagaimana wajahnya? Tanya Claudia. Mendapat persetujuan dari Claudia membuat Adel bahagia. Ia langsung mengambil ponselnya yang di dalam laci dan menunjukkan foto seorang pria. Tapi foto yang ditunjukkan oleh Adel membuat mata Claudia membelalak tak percaya. Bukankah itu? Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.